tentang perintah untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Setelah itu ayat apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Jangan kalian menjadi orang-orang seperti yang berpecah belah dan berselisih pandangan setelah datang kepada mereka tanda-tanda kebenaran dari Allah. Kalau umat Islam ini berpecah belah, umat Islam ini saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya, maka umat itu akan menjadi lemah dan mereka akan mendapatkan, ditimpakan oleh Allah siksa yang berat, siksa yang besar. Kalau kebanyakan ahli tafsir bilang siksa besarnya itu adalah di hari kiamat. Kalau Buya Hamka bilang bukan cuma hari kiamat, di dunia juga kita mendapatkan siksa yang berat. Kalau umat Islam berantem, umat Islam gontok-gontokan, umat Islam saling tuding, umat Islam gak pernah akur. Akurnya sama Kristen, sama orang Islam sendiri kagak akur. Woi, na'udzubillah min. Beng, ngapain Beng? Begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah, antum gak akan lagi bingung karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat, jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan Ana sangat mendukung, dan Ana insya Allah Ana akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan di kandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute. Al-Fahmu Institute. Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, hamba-hamba Allah, para calon ahli surga, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau apa mau? Mau banget, insya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah
kita dapat berjumpa, dapat bersilaturahim, bertatap muka di majelis ilmu yang penuh barakah dan kemuliaan dari Allah ini. Sehingga kita pagi ini diberikan nikmat sehat wal afiat. Amin ya robbal. Nikmat sehat ini mesti kita jaga, karena ini modal. Ya Bu ya, modal apa? Modal buat ibadah. Katanya mau masuk surga, betul? Kalau nggak ada ibadah, jadi masuk surga? Nggak ada. Ini kesehatan adalah modal kita untuk hidup, dan hidup kita untuk ibadah. Makanya jangan nakal, jangan macem-macem, jangan suka apa? Menolak perintah Allah, dan juga jangan macem-macem menolak protokol kesehatan. Ini buat kesehatan kita, betul? Sehat itu modal hidup. Hidup kita buat ibadah. Maka kalau kita disuruh jaga jarak, disuruh pakai masker, ini saya pakai ya, bawah. Ini karena dilepas karena ceramah aja ini. Ya. Disuruh cuci tangan pakai sabun, ikut. Jangan sok tahu. Apa sok tahu? Ya. Gak usah. Sehat dari Allah. Iya, dari Allah. Udah waktunya mati juga mati dari Allah. Iya, betul. Tapi kalau kita melanggar protokol kesehatan, itu sama dengan kita melanggar sunnatullah. Ya. Kita pengen hidup ini buat ibadah, hidup kita ini pengen berkah. Maka modal kesehatan ini yang harus kita prioritaskan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji surah Yasin. Surat apa? Yasin. Surat Yasin ini sampai lecek. Iya. Dibaca sampai lecek. Apal nggak apal, pokoknya Yasin aja udah. Betul? Zaman orang tua dulu ngajarin anak baca Quran, kalau udah lulus juz amma, udah lulus semua ini juz amma. Woi, lulus belum? Lah jangan pindah ke Yasin dulu. Woi, udah lulus juz ammanya? Nah, ini habis baca Fatihah bisa, udah pindah ke Yasin. Ya. Lulus Fatihah dulu, lalu juz amma, insya Allah. Nah ini modal. Katanya mau masuk surga, modalnya gak ada. Ya, modal masuk surga, kita buat ibadah, buat sholat, minimal apa? Juz amma. Ya, insya Allah. Masih susah ngapalin surat Yasin daripada juz amma, Bu. Betul? Karena ini surat populer di masyarakat kita, sering dibaca tiap malam, ya. Apalagi malam Jumat, sekalian kita baca surat Al-Kahfi sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk mengerti dan memahami kandungan surah Yasin. Al-Azhar, tafsir Al-Azhar ini ditulis oleh Allahyarham
Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ini nama kompleks sekolah, namanya apa? Al-Azhar. Al-Azhar ini adalah nama dari masjid yang pertama adanya di Kairo di Mesir. Ya. Dibangun di masa Daulah Fatimiyah Mesir. Kenapa disebut Al-Azhar? Karena namanya dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, karena Daulah Fatimiyah ini adalah pengikut ajaran Syiah yang mengagung-agungkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akidahnya menyimpang. Maka setelah masuk era kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengusir tentara salib dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan Eropa. Dan ketika itu, kenapa Baitul Maqdis, Yerusalem, Al-Quds itu bisa direbut oleh tentara salib? Salah satu penyebabnya, faktornya adalah karena diberi ruang masuk jalan oleh kelompok Syiah Batiniyah yang ada di Mesir waktu itu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ini punya tugas berat, PR-nya. Satu, menghadapi musuh internal dari dalam umat Islam, yaitu Fatimiyun, Fatimiyah, Syiah. Yang kedua, harus menghadapi penjajahan dari luar, yaitu dari barat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat kata, Al-Azhar ini dari masjid, bukan hanya dia masjid, tapi juga sebagai pusat pengajaran, pusat pendidikan. Kalau dulu di zaman Fatimiyah, dia pusat pengajaran ideologi akidah Syiah. Setelah dikuasai dan ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dari beliau ini asalnya dari mana? Asalnya dari Kurdistan, dari wilayah Irak, orang Kurdi. Orang Kurdi, ya, campuran dengan bangsa Turki, ini sangat teguh memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau lalu kemudian setelah mengusir tentara salib, setelah meruntuhkan Daulah Fatimiyah Syiah, menutup Masjid Al-Azhar ini hampir kurang lebih selama 100 tahun. Disterilin, dibersihin dari paham Syiah. Gak boleh ada sholat, gak boleh ada Jumatan. Setelah itu dibuka lagi, ya, dengan pengajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Al-Azhar sekarang itu adalah simbol universitas Islam tertua yang bermanhaj dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dulu Buya Hamka sekitar tahun berapa? 58 sampai tahun 60, ya. Itu diundang oleh Universitas Al-Azhar menyampaikan pidato di hadapan para guru besar, di hadapan para masyayikh, dan beliau menyampaikan pidato tentang peran pembaharuan Islam yang dicanangkan oleh Syekh Muhammad Abduh, pengaruhnya di Indonesia. Nah, kebetulan beliau ceramahnya itu di auditorium Al-Azhar yang paling besar, namanya Auditorium Syekh Muhammad Abduh. Beliau menyampaikan pidato dalam bahasa Arab, ya, dan mendapatkan penghargaan A+ dari para guru besar, dari para masyayikh di Al-Azhar, dan dengan pidato itu beliau mendapatkan gelar
guru besar ataupun doktor kehormatan dari Al-Azhar. Nah, lalu pulang ke Indonesia, beliau mendirikan yayasan pesantren Islam Al-Azhar. Lalu bangun Masjid Al-Azhar yang ada di Kebayoran Baru. Tahun 64 masjid itu diresmikan dan datanglah Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Mahmud Shaltut untuk meresmikan Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Nah, maka tafsir yang beliau ajarkan di masjid itu dinamakan tafsir Al-Azhar. Paham? Paham? Paham apa paham? Alhamdulillah. Ini tafsir Al-Azhar ini beliau sampaikan tiap subuh. Ya, di Masjid Al-Azhar. Berapa tahun? Dari tahun 62 sampai tahun 64 belum kelar. Kelarnya di mana? Di penjara. Bu, kelarnya di mana? Di penjara. Karena di penjara banyak waktu. Ya, kalau di luar ngurusin jamaah, ngurusin anak, ngurusin istri, undangan ceramah, undangan kemana-mana, ke dalam luar negeri, nggak selesai. Tapi di penjara 2 tahun selesai. Alhamdulillah. Penjara masih apa? Oh, Bung Karno di penjara. Kenapa? Karena Buya Hamka ini menentang konsep ideologi negara yang waktu itu dipakai di Indonesia ini, dicanangkan oleh Presiden Soekarno di bawah demokrasi terpimpin, namanya ideologi Nasakom. Apa? Baskom. Bu, ibu-ibu taunya Baskom aja. Baskom langseng. Ya, penggorengan sama apa itu? Ulekan. Ya. Nasakom, bukan Baskom. Ya. Apa Nasakom? Nasionalis agama komunis. Mau di blender, mau diulek jadi satu. Ya. Jadi gado-gado. Gado-gado ada apa? Ada kangkung, ada toge, apa lagi? Ada labu siam, apa lagi? Lapalan gua. Ada tempe, ada tahu. Ya. Masuk di situ semua. Ada bumbu kacangnya, bumbu pecelnya. Kalau di barat itu bumbu gado-gado namanya jus kacang. Pernah makan jus kacang? Itu gado-gado, jus kacang. Masya Allah. Ini mau menyatukan agama dan komunisme. Kalau agama dan nasionalisme masih nyambung. Woi, nasionalisme dan agama masih nyambung. Kenapa? Karena di Indonesia paham kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme itu adalah justru disuburkan, ditumbuhkan oleh semangat beragama. Coba kalau nggak ada agama di Indonesia ini, mana ada merdeka kita, mana ada perang Sabil, mana ada jihad mengusir penjajah, betul? Itu semua pengaruh agama, cinta tanah air, mempertahankan negeri kita, membela negeri kita, melindungi tumpah darah Indonesia ini dari penjajahan, dari eksploitasi, dari penindasan bangsa asing. Kalau tidak ada ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di Nusantara ini, sampai sekarang mungkin bendera kita bukan merah putih doang, ada birunya. Tahu ada birunya? Bendera apa? Belanda.
Ya, merah, putih, biru. Ya, makanya waktu serangan agresi militer perang di Surabaya itu kan pemuda-pemuda kita naik ke hotel apa itu? Ya, tinggal ngerobek warna birunya doang. Betul? Nah, kalau nggak ada Islam nggak bisa. Bendera negara kita ini cuma merah putih. Ya, bisa merah putih biru. Nauzubillah min dzalik. Jadi agama dan nasionalisme bisa menyatu. Saling mendukung, saling menguatkan. Tapi kalau agama dengan komunisme, bos. Woi, komunisme ini musuh agama. Dia musuhin agama. Dia anti kepada agama. Bagaimana mau menyatukan agama dengan yang anti agama? Makanya dalam sejarah Republik ini pengkhianatan kaum komunis ini kan sudah terjadi berapa kali, ya? Nah, ini nggak belajar bangsa ini. Nah, Buya Hamka itu ditangkap, dipenjarakan karena tulisan beliau, ceramah beliau yang selalu menentang ideologi Nasakhah. Ya, kalau agama dengan nasionalisme nggak masalah. Tapi kalau agama dengan komunisme ini masalah besar. Ya. Kita berkoalisi dengan komunisme awalnya dirangkul, awalnya dipuji-puji, dijilat-jilat supaya tujuannya untuk memusuhi saudara-saudara kita seiman seislam. Tapi ntar kalau dia udah kuat, nah buktinya dulu zaman tahun berapa itu? 60 sampai 65 ya. Ketika mereka sudah kuat, ya kelompok Islam yang jadi koalisinya dia itu pun dikorbankan dan dibunuhin. Nauzubillah min dzalik. Jadi cuma orang Islam ini, kelompok Islam kalau berkoalisi sama komunis kayak zaman tahun 60-an cuma jadi keset doang. Tahu keset? Apa keset? Ya, jadi talenan. Apa talenan? Mau motong daging, motong ikan, motong apa? Bawang. Butuh talenan nggak? Butuh talenan. Ya. Mending kalau cuma motong bawang doang. Nah, kalau motong leher orang, kan ngeri, kita jadi talenannya, kita jadi kesetnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tahanan Orde Lama itulah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Kalim Amrullah menyelesaikan tafsirnya yang diberi nama Tafsir Al-Azhar. Ya. Buya Hamka ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menulis Tafsir Al-Azhar itu bukan hanya teori, bukan hanya bahasa yang dia bahas, tapi seluruh aspek kehidupan beliau bahas. Misalnya ketika bahas ayat surat Ali Imran, ya, tentang apa? Tentang perintah untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Setelah itu ayat apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Jangan kalian menjadi orang-orang seperti yang berpecah belah dan berselisih pandangan setelah datang kepada mereka tanda-tanda kebenaran dari Allah. Kalau umat Islam ini berpecah belah, umat Islam ini saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya, maka umat itu akan menjadi lemah dan mereka akan mendapatkan, ditimpakan oleh Allah siksa yang berat, siksa yang besar.
Kalau kebanyakan ahli tafsir bilang siksa besarnya itu adalah di hari kiamat. Kalau Buya Hamka bilang bukan cuma hari kiamat, di dunia juga kita mendapatkan siksa yang berat. Kalau umat Islam berantem, umat Islam gontok-gontokan, umat Islam saling tuding, umat Islam gak pernah akur, ya, akurnya sama siapa? Akurnya sama Yahudi, akurnya sama Kristen, sama orang Islam sendiri kagak akur. Woi, na'udzubillah min. Kalau sama umat Islam, Masya Allah, kerasnya minta ampun. Kalau sama non-muslim, dibilang cabang. Woi, cabang apaan? Ya, enggak begitu, saudara. Kita mau umat Islam ini mesti apa? Ruhama'u bainahum, saling tolong menolong, saling menyayangi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ayo, tegas sama orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara sesama umat Islam. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, semuanya mereka itu menjadi pelindung satu dengan yang lainnya, penyayang satu dengan yang lainnya, berwala satu dengan yang lainnya, loyal satu dengan yang lainnya. Itu al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Buya Hamka cerita bagaimana. Nah, ini contoh umat Islam di Indonesia, kata beliau. Ya. Zaman PKI berkuasa, orang Islam dipecah belah, orang Islam saling menjelekkan, yang tidak sesuai dengan pandangan kelompoknya dituduh macam-macam, yang tidak taat, tidak setuju dengan pandangan pemimpin besar revolusi. Wah, itu disebut. Ya. Dibilang tidak taat ulil amri. Kalau nggak taat ulil amri, neraka. Ya ulil amri kita taat. Tapi lihat akidahnya dulu. Kalau akidahnya dia ikut komunis, ya dulu, ya kita nggak perlu, nggak harus taat. Ya. Dituduh yang tidak mau ikut gerbongnya Nasakom, kelompok Islam yang tidak setuju dengan Nasakom model Soekarno dituduh Wahabi, dibilang anti revolusi, dibilang kontra revolusioner, dibilang pemecah belah bangsa, dibilang tidak taat ulil amri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kata Buya Hamka, itu ulama-ulama seperti itu setelah digagalkan oleh Allah makarnya komunis dengan gerakan Gestapo tahun 65, 30 September, kudeta makar mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dulu mengatakan itu malu. Mereka dulu yang memecah belah umat Islam ini malu. Kenapa? Karena terbukti justru ada di antara anak-anaknya terlibat dalam gerakan PKI dan ditangkap oleh pemerintah Orde Baru. Menanggung malu. Na'udzubillah min. Ya, itu Buya Hamka. Nah, jadi kalau kita melihat sini baca surat Yasin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kelihatan?
Kelihatan? Kiri kanan layarnya. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. Ya, kita akan mengkaji 11 ayat ya, dari surah Yasin ini. Bagaimana Yasin? Nah, ini. Apa tafsirnya Yasin menurut Buya Hamka? Buya Hamka mengutip riwayat dari Ibnu Abbas yang dikutip di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa kalimat Yasin itu adalah sumpah yang dipakai oleh Allah. Jadi Yasin itu menurut pendapat Ibnu Abbas yang ada dalam tafsir Ibnu Jarir, sumpah itu Allah pakai, dan Yasin itu adalah satu di antara nama Allah. Tapi di Asmaul Husna ada nggak? Hah? Asmaul Husna yang biasa kita baca, nggak ada kan?
Nah, jadi ini memang pendapat ulama, pendapat dari sebagian sahabat. Jadi salah satu nama Allah adalah Yasin, itu menurut riwayat, ya bukan bersumber dari Nabi. Kalau yang dari Nabi yang ada dalam Al-Quran itu sudah kita tahu. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama. Siapa yang membaca, menghafal dan menghayatinya, dia akan masuk surga. Amin ya Rabbal. Udah baca Asmaul Husna tadi? Pagi ini sudah baca belum? Hah? Coba nanti dibiasakan ya kuliah duha. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir Al-Ghaffarul Wahhabur Razzaq dan seterusnya. Panjangan, sudah 9. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini nggak ada nama Yasin. 99 nama itu nggak ada nama Yasin, itu nama Allah. Tapi ini adalah riwayat dari seorang sahabat. Ada lagi riwayat mengatakan dari Qatadah. Qatadah ini adalah muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Yasin itu adalah salah satu nama Al-Quran. Yasin adalah semata-mata nama surat. Ini kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya mengutip dari Al-Khalil dan Imam Sibawai. Ada satu riwayat dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Sa'id bin Jubair ini ulama oposisi. Wah, itu. Jadi kalau oposisi ulama itu udah lama, dari zaman dulu udah zaman baheula. Ya. Dia mati dibunuh oleh Panglima Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Sa'id bin Jubair ini ulama tabi'in. Ya. Jadi nggak benar kalau ada yang mengatakan ulama kalau beroposisi, misalnya beda pendapat sama pemerintah, lalu ilmunya ditolak. Siapa bilang? Lu baca biografi ulama dong. Ini Sa'id bin Jubair ulama besar. Semua riwayat tafsir bil ma'sur hampir dari seluruh ulama di seluruh dunia itu ada satu riwayatnya itu bersumber dari Sa'id bin Jubair dan ilmunya diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi jangan macam-macam. Jangan sembarangan ngomong, itu ulama yang menentang pemerintah dibilang itu khawarij, ilmunya ditolak, itu ahli bid'ah. Bid'ah palelo. Ya. Bid'ah dari mana, Bos? Orang kalau amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah bukan berarti dia menentang, dia sayang. Betul? Sayang. Yang bengkok ya mesti dilurusin dong. Dan itu nggak ada ulama mencela Sa'id bin Jubair, nggak ada dalam riwayatnya. Ilmunya luar biasa, diterima oleh umat Islam seluruh dunia. Kalau ada yang mengatakan ya beda, tidak seperti yang disampaikan oleh para ulama kita, berarti otaknya konslet. Sa'id bin Jubair ini mengatakan apa? Yasin adalah salah satu dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada selawatan di masyarakat di kampung-kampung, salatullah salamullah Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Udah berhenti. Ya. Ada tawassalna, itu ikhtilaf ulama. Ya. Kalau saya nggak pakai. Ya, kalau mau yang lain mau pakai silakan. Bodoh amat ya. Enggak usah berantem.
Ya, gitu aja repot. Ya. Toha nama surat juga nama Rasulullah. Yasin nama surat Al-Quran juga menurut Sa'id bin Jubair dikutip dalam tafsir Al-Azhar, dia juga adalah nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salawatnya, ala Yasin Habibillah. Ya. Bahkan Buya Hamka mengatakan begini, itu nama Nabi Muhammad, Yasin dan Toha itu bahkan ditulis di dinding Masjid Nabawi di Madinah. Siapa yang udah pernah Masjid Nabawi? Angkat tangan. Udah umroh? Woi. Woi. Assalamualaikum. Ngantuk? Ya, mudah-mudahan yang belum umroh bisa berangkat. Amin. Ya Rabbal. Itu kalau kita masuk wilayah daerah Raudhah, ya. Kalau enggak masuk ke Raudhah, ya lewat aja situ depan makam Rasulullah, itu semua itu ada relief kaligrafi nama-nama Rasulullah SAW lengkap. Dan pemerintah Saudi nggak berani itu menghapus nama-nama itu, karena itu nama itu sudah tertulis jauh ratusan tahun sebelum itu sudah ada di Masjid Nabawi. Ya. Jadi kalau ada yang bilang pemerintah Saudi Wahabi memusuhi semua peninggalan ulama zaman dulu yang ada di Masjid Nabawi, enggak juga, Bos. Masih ada ditulis di situ. Bahkan ada satu relief pakai bahasa Arab itu masih ada tulisan tawassul, ya. Menurut ulama Wahabi kan enggak boleh tawassul, haram. Tapi masih tertulis di situ, ya enggak masalah. Ya kita harus terima semuanya. Jangan nggak pakai satu pendapat lalu semuanya dihapus dari buku-buku, nggak bisa juga. Itu kekayaan khazanah ulama. Bahwa pemikiran Islam ini luas. Kita jangan cupet, tahu cupet. Jangan picik, jangan satu pakai kacamata kuda. Saya kalau pakai kacamata ini bisa ngeliat kiri kanan, tapi kalau kuda begini. Woi, ke depan. Ya. Dia nggak bisa belok kanan, belok kiri sendiri. Mesti dipecut, kanan lo, belok kiri lo, ya kan? Itu. Ya. Di Masjid Nabawi, di dinding Masjid Nabawi itu masih tertulis nama-nama Nabi kita Muhammad SAW, diantaranya adalah Toha dan Yasin. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, Yasin itu adalah menurut Az-Zujjaj, arti Yasin itu adalah singkatan dari panggilan kepada Rasulullah, ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Atau ada yang berpendapat ya ayyuhal insan. Nah, sinnya itu singkatan dari insan, manusia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut ulama ahli Al-Qur'an, Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Shad dan lain sebagainya, ada lagi Kaf Ha Ya Ain Shad, ya kan? Hamim, itu adalah ayat huruf-huruf konsonantal. Huruf-huruf yang menjadi pembuka sebagian surat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu menjadi ciri surat Makkiyah kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran itu ayatnya dibuka dengan surat apa? Alif Lam Mim. Nah, itu cuma dua itu aja. Cuma dua itu yang turun di Madinah, Madaniyah. Kalau yang lain-lain yang pakai huruf konsonantal itu umumnya adalah turun di Makkah. Termasuk surat Yasin. Yasin ini turun di mana? Di Makkah. Kenapa Pak Ustadz kok bisa tahu surat Yasin ini adalah Makkiyah? Karena ayat-ayat surat Makkiyah itu ciri umumnya adalah bicara tentang akidah.
menanamkan akidah tauhid kepada Allah, akidah kebangkitan pada hari kiamat, akidah tentang terjadinya hari kiamat itu adalah sebuah kepastian. Itu adalah ciri umum dan khas surat-surat Makkiyah. Dan ayatnya biasanya pendek-pendek. Ya, ayatnya itu kuat iramanya. Ya, kuat tekanannya. Bicara tentang surga, neraka, bicara tentang huru-hara hari kiamat, bicara tentang akidah. Ini adalah ciri surat Makkiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Yasin ini itu adalah mukjizat dari Allah? Sama dengan Toha, sama dengan Hamim, sama dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Kenapa? Karena awal surat itu pakai huruf-huruf yang menjadi dasar penulisan bahasa Arab. Artinya apa? Ini tantangan, ini adalah mukjizat yang Allah tantang kepada bangsa Arab. Bangsa Arab itu dulu adalah mereka ahli-ahli sastra, ahli-ahli syair, ahli-ahli prosa. Mereka bagus sekali dalam membuat sastra-sastra, tetapi berhadapan dengan Al-Quranul Karim mereka angkat tangan. Mereka menyerah. Gak bisa bikin tulisan bahasa ayat surat seperti Al-Quran. Padahal hurufnya sama dengan huruf-huruf yang dipakai oleh Al-Quran. Nah, makanya ada kenapa ada dibuka surat-surat itu dengan huruf-huruf Yasin. Jadi Yasin, Hamim, Alif Lam Mim itu dibaca seperti kita membaca ejaannya. Jadi baca Alif Lam Mim jangan dibaca alam. Ya. Ini bukan alam taro. Bukan alam nasroh. Alif Lam Mim. Itu cara bacanya. Baca Yasin bukan Yas. Nah, itu apa nih Yas? Gak ada Yas. Baca Hamim jangan dibaca Ham. Nah, itu nggak begitu bacanya. Ya. Dia mesti dibaca sesuai dengan kita cara mengeja huruf itu. Ha, ha. Mim, mim. Hamim. Alif, lam, ra. Itu caranya. Itu namanya huruf konsonantal. Huruf muqatta'ah. Itu adalah mukjizat. Allah menantang bangsa Arab dan mereka tidak mampu. Padahal sastra Arab itu huruf-hurufnya, bahan bakunya sama dengan huruf-huruf Al-Quran. Tapi kenapa kalian tidak mampu membuat seperti Al-Quran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini disebutkan lagi ya, apa hikmahnya? Ya. Kenapa surat Yasin ini jadi ibadah? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketahuilah bahwasanya ibadah itu ada beberapa macam. Ada ibadah hati, ada ibadah lidah, ada ibadah anggota tubuh. Ya, tiap-tiap ibadah itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Satu bagian dapat dicari dengan akal apa maksudnya dan hakikatnya, dan sebagian lagi tidak bisa dicari dengan akal apa maksud dan hakikatnya. Ibadah hati, meskipun dia sangat jauh dari meragukan dan kebodohan, namun di dalamnya ada juga yang tidak dapat diketahui dalilnya menurut akal. Tapi kita wajib beriman tentang adanya dan dijadikan kepercayaan, sebab telah kita dengar sumbernya langsung dari Allah dan Rasul. Nah, ini namanya dalil sam'i. Kita dengar, cuma tahu dari Quran dan hadis. Ya. Kalau dari buku-buku karangan siapa manusia, nggak tahu kita bahwa nanti di hari kiamat itu ada namanya jembatan titian Siratal Mustaqim. Ya.
Karena ini nggak masuk akal. Tapi Al-Quran menyebutnya, hadis-hadis Rasulullah menyebutnya, bahwa titian Shiratal Mustaqim itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan orang yang beriman akan lewat di atasnya menyeberangi titian itu secepat kilat. Ada juga tentang mizan. Apa itu mizan? Timbangan amalan. Ya, kalau kita taunya timbangan ini buat ibu-ibu nimbang apa? Nimbang apa, Bu? Nimbang terigu. Nah, bikin kue. Ada lagi timbangan yang kerenan dikit. Nimbang apa? Nimbang emas. Timbang emas lain timbangannya tuh, ditutup biar kagak ada masuk hawanya. Ya. Timbangan. Nah, kalau timbangan amal gimana, Pak Ustadz? Ya, itu nggak sama dengan timbangan-timbangan yang ada di dunia. Bentuknya kayak apa, modelnya bagaimana, gimana cara menentukan. Nah, itu Allah yang tahu dah. Tapi kita dengar dari Al-Quran, dengar dari Rasulullah menyatakan ada timbangan amal, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika humul khasirun. Kami akan letakkan timbangan pada hari kiamat. Siapa yang berat timbangan amalnya, dia beruntung. Siapa yang ringan timbangan amalnya alias nol, imannya nggak ada, amal solehnya nggak ada, nah itulah orang yang merugi. Nauzubillah min. Ada surga, ada neraka. Nah, itu wujudnya tidak bisa diketahui dengan dalil akal. Yang dapat diakui oleh akal itu hanya kemungkinan terjadinya dan dapat dimaklumi, lalu dipercaya karena demikian itu didengar dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi sama dengan itu. Hamim, Yasin, Alif, Lam, Mim, Tosin. Ya. Ini jadi ibadah. Apa artinya? Apa setiap ibadah kita mesti paham artinya? Enggak juga. Tapi ibadah sholat, semua bacaan sholat itu kita mesti ngerti artinya. Karena memang dia dimengerti. Ada struktur bahasanya. Mulai dari Allahu Akbar, baca takbiratul ihram, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada lagi redaksinya apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, macam-macam. Ya, takbiratul. Ngerti nggak? Saudara ngerti? Ngerti kalau belajar. Ya. Kalau mau baca artinya ngerti. Ya, tapi kalau nggak belajar ya nggak ngerti. Nah, sekarang apakah ketika kita baca semua itu ketika kita sholat, mulai dari takbiratul ihram, lalu surat Al-Fatihah, lalu kita baca surat sunnah, itu sunnah ya, lalu kita ruku baca zikirnya apa? Allah bihamdika Allahumma maghfirli dan seterusnya, terus i'tidal, sujud dan seterusnya, itu jadi ibadah nggak? Walaupun kita nggak paham, ibadah. Akan lebih hebat lagi kalau kita paham artinya. Tapi belajarnya di luar sholat. Jangan lu sholat pakai dua bahasa. Boy. Ya, nggak boleh sholat dua bahasa. Sholat Allah Maha Besar. Apaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kelamaan. Ya. Belajar arti sholat, bacaan-bacaan sholat di luar sholat. Ente pengajian tiap minggu, ada pengajian harian, bisa dengar di rumah, di YouTube, di macam-macam, ya. Belajarnya di situ. Jangan
belajar baca arti surat Al-Fatihah ketika kita sholat. Ya nggak beres-beres sholatnya. Lagian kalau kita baca di luar bacaan Arab, itu nggak sah sholat kita nanti. Ya, paham? Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, maka itulah ibadah, nggak harus tahu artinya, tapi bernilai ibadah. Demikian pula Yasin, kita nggak tahu artinya, ya serahkan artinya kepada Allah. Nah, itu dapat nilai ibadah. Kita baca ya 1 huruf, sin 1 huruf, dapat 2 huruf, itu dapat 20 pahala, insya Allah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa Allah bersumpah di ayat yang kedua? Allah bersumpah dengan demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Apa artinya maha bijaksana? Penuh dengan hikmah dan rahasia kebenaran. Ini menunjukkan apa? Bahwa Quran ini sangat penting. Karena dia dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau kita artikan menurut pendapat Sa'id bin Jubair, Yasin adalah nama bagi Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Yasin, Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menjadi bukti kebenaran bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, dan dia membawa kitab suci yang namanya Al-Quran. Dan Quran itu sifatnya Al-Hakim, banyak hikmahnya, ya. Banyak keputusannya yang lurus, menyimpan rahasia-rahasia kebenaran, keselamatan, dan menjadi pembimbing bagi umat manusia. Apa fungsi Al-Quran? Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Nah, Bu Hamka menulis bagaimana? Kenapa Al-Quran disebut bijaksana? Bapak Ibu rahmati Allah, karena isinya atau karena susunannya? Isinya bijaksana, susunannya juga rapi. Jadi bahasa Al-Quran ini nggak ada yang jelek, tidak ada yang cacat. Sama seperti hukum Allah yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang cacat, tidak ada yang jelek. Makanya dia sebut dalam surat apa? Tabarak Al-Muluk. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Kamu tidak akan melihat dalam ciptaan Allah ada cacat. Nggak ada cacat. Semuanya indah. Ya. Bahkan nih, ini daun pohon, ya. Ini kita pohon, kita daunnya hijau terus kan? Iya, bagi orang Indonesia daun itu hijau. Tapi kalau di negara-negara yang punya 4 musim, itu daun berubah menjadi bermacam-macam warna, itu jadi sumber pendapatan devisa negara. Banyak turis datang. Cuma buat apa? Foto-foto. Pernah main ke Jepang? Pernah ke Australia? Kalau ada duit. Kalau nggak ada, ya nggak usah, lihat aja di TV. Ya. Itu daunnya macam-macam, tiap musim beda-beda. Pohonnya dia juga. Ya. Nanti jadi kuning, terjadi merah, terhijau lagi, ya kan? Ada musim-musimnya. Itu cakep. Ya. Itu cuma pohon aja, itu pohon itu jadi devisa buat negara. Turisme, pariwisata, wah, itu dipasang. Ini musim winter, ini musim gugur, ini musim ini. Silakan datang. Wah, ini mau lagi musim macam-macam. Nah, ada lagi musim sakura, ada macam-macam ya. Itu cuma pohon doang. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau kita mungkin aneh.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu susunan Al-Quran sama dengan alam semesta ini, tidak ada yang cacat. Semuanya bagus dan semuanya sempurna. Dan isinya Al-Quran ini semuanya bijaksana. Atau arti Al-Hakim itu cocok dan sesuai selalu dengan setiap zaman. Ya, karena jawaban-jawaban Al-Quran itu menjadi obat penawar buat kehidupan kita, buat penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia, terutama penyakit hati. Maka solusi Al-Quran itu pasti selalu cocok dan sesuai. Ya. Nggak ada kadaluarsanya Al-Quran. Kalau obat ada kadaluarsanya, bos. Kemasan, makanan kemasan ada kadaluarsanya. Kalau kita makan makanan kadaluarsa, sakit. Betul. Minum kaleng ada masa kadaluarsanya, penyakit. Ya. Tapi kalau Al-Quran turun pada abad ke-7 Masehi, dari tahun 610 ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai sekarang, sampai nanti masa anak cucu ibu semua, bapak-bapak semua, sampai nanti hari kiamat, jawaban-jawaban Al-Quran untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia, dia tidak pernah kadaluarsa. Mau perbaiki diri, obatnya Al-Quran. Mau perbaiki keluarga, obatnya Al-Quran. Mau memperbaiki negara, bangsa, obatnya Al-Quran. Dan gak ada masa kadaluarsanya, bos. Ya. Makanya jangan macam-macam ente bilang. Ya. Ayat suci tidak boleh diikuti, tidak boleh lebih tinggi dari ayat konstitusi. Dari mana? Ayat konstitusi itu ada umurnya. Ya, undang-undang pemerintah ada umurnya. Nanti berubah lagi. Beda pemerintah, beda undang-undang, bikin yang baru. Ya, Al-Quran ada yang bisa ngerubah. Hah? Ada yang bisa ngerubah Al-Quran? Nggak bisa. Ya, Al-Quran ini sifatnya sampai abadi selama-lamanya karena dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak pernah lapuk, dia nggak pernah lekang, dia nggak pernah menciut, dia nggak pernah mengecil. Dia akan terus abadi sepanjang masa untuk memperbaiki kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu chip yang Allah ciptakan untuk sistem kehidupan manusia. Ya, nah, kalau ente takut katanya vaksin ada chipnya, microchip, bohong eta teh. Mana ada masukin chip, lu kira jarum suntik segede gaban segini masukin chip? Kagak ada, bos. Ya, mana ada chip jadi air? Kagak ada. Itu maksudnya microchip itu barcode, itu setiap setiap kerdusnya yang ada vaksin sama suntikannya itu ada barcode-nya, bisa dilacak. Yang bawa mobilnya, cold chain-nya itu kan mesti disimpan dalam pendingin es. Itu semua harus sesuai. Jadi kalau ada apa-apa, kita kan habis divaksin bawa surat. Ada catatannya, nomor barcode-nya berapa. Kalau kenapa-napa ini bisa dilacak, ada kesalahan di mana. Begitu maksudnya. Jangan blow on. Bilang ada chipnya lagi. Ya. Ngaco itu. Chip yang ada dalam diri manusia dibawa dari lahir sampai mati itu Al-Quran. Bukan vaksin. Ngaco aja. Ya. Ini chip masuk nempel ditanam sama Allah.
Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu cipta Allah, tauhid, Al-Quran. Setelah Allah turunkan Adam dari surga ke bumi, apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu chipnya. Turun kamu Adam dan Hawa ke bumi ini. Siapa yang mengikuti fa imma ya'tiyannakum minni huda, setiap kali datang kepada kalian petunjuk wahyu dari aku untuk menata kehidupan. Kan Adam dijadikan oleh Allah, diciptakan untuk jadi apa? Jadi khalifah di atas muka bumi. Disuruh jadi apa? Pemimpin. Disuruh jadi apa? Pengatur, jadi pengelola, jadi pemakmur bumi. Dia perlu sistem. Dia perlu aturan hidup. Bagaimana hidup di atas muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bumi ini punya siapa? Punya Allah. Maka kita mengelola bumi ini dengan semua isinya, ya harus sesuai dengan aturan raja di raja, aturan Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jangan bikin aturan sendiri, bos. Nanti jadinya malpraktek. Tahu malpraktek? Jadinya penyakit, jadinya bencana. Kalau Anda mengatur kehidupan dunia ini bukan dengan sistemnya Allah, bukan bersumber dari wahyu Allah, maka yang terjadi adalah malpraktek, bencana nanti jadinya. Bencana sosial, bencana rusaknya mental akhlak manusia, bencana nanti banyak korupsi, bencana nanti bansos ditilep, itu bencana namanya. Kenapa? Gak memperhatikan hukum Allah. Ya, nauzubillah min dzalik. Bencana. Kenapa? Karena kita tidak mau menerapkan hukum dari Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya, siapa yang ikuti petunjuk aku, fala khaufun alaihim, mereka tidak akan takut. Tidak akan ditimpa rasa takut. Takut apa? Takut lapar, takut kepanasan, takut celaka, takut bencana. Enggak ada. Orang kalau ikut kepada manhaj Allah, dia selenggarakan kehidupan ini dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ya. Sebab apa? Semua obat buat kebaikan kehidupan manusia yang sakit itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang diutus. Untuk apa? Allah bersumpah untuk menyatakan bahwa kamu, wahai Muhammad, benar-benar adalah utusan Allah. Ya. Ini adalah kesaksian dari Allah langsung bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Artinya apa? Kalau orang mengakui bahwa dahulu dari Muhammad itu sudah diutus beratus-ratus rasul atau beribu-ribu nabi, maka Muhammad ini adalah salah seorang di antara mereka.
Ya, jadi jangan ragu dengan kerasulan Muhammad SAW. Jangan ragu dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Jangan ragu dengan kebijaksanaan dan kecocokan Al-Quran untuk mengobati kehidupan kita. Ya, kita jangan ragu. Insya Allah. Ya. Kalau orang kagum membaca dan memperhatikan isi Al-Quran, baik bahasanya yang fasih atau isinya yang tepat, janji dan ancamannya, berita yang terkandung di dalamnya, pelajaran-pelajarannya yang kekal abadi, hukumnya yang jitu dan tepat, orang pasti akan mencari siapakah sosok orang yang membawanya, dari mana dia datang. Maka disinilah Allah kuatkan itu semua dengan sumpah langsung dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Muhammad adalah termasuk seorang Rasul. Yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad ini kan ummi ya. Apa itu ummi? Ummi itu apa? Bukan ibu. Ya, ada ummi artinya ibu. Betul. Ummul Qura. Kenapa Mekah itu disebut Ummul Qura? Induknya negeri-negeri. Karena memang dari situlah, ya, dari lembah yang tandus itu Allah berikan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim, dan dari situ terpancarlah cahaya petunjuk dari Allah untuk seluruh alam semesta. Inna awwala baitin wudi'a lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Nah, jadi petunjuk buat alam semesta. Itu dari mana pusatnya, titik awalnya itu dari Mekah, Ummul Qura. Ya. Karena kalau kita lihat peta dunia ya, ini peta nih, kita buka. Itu titik tengah bumi kalau itu dijadiin satu, ini kan ada banyak benua ya, daratan-daratan itu kalau dikumpulin jadi satu, ya, kita pisahin lautannya, samudranya disatuin tuh, itu titik tengah bumi itu adalah Makkah. Ya, titik tengah bumi. Makanya Rasulullah Nabi akhir zaman itu diutusnya di mana? Di Mekah. Supaya jadi apa? Saksi bagi seluruh umat manusia. Yang namanya saksi, dia mesti ada di tengah. Betul? Bisa ngelihat kemana-mana. Kiri, kanan, depan, belakang. Dia ada di tengah. Dia bisa kontrol. Dia bisa melihat. Dia bisa disaksikan orang dari setiap penjuru dunia. Itulah. Maka apa hikmahnya Nabi Muhammad diutus di kota Makkah? Untuk menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Nah, Rasulullah ini ummi. Ummi itu apa? Tidak tahu tulis, tidak bisa membaca, tidak pernah belajar kepada seorang guru sebelum ayat-ayat Al-Quran ini turun. Jadi gurunya itu langsung Allah. Ya. Setiap manusia lahir ke dunia ini punya guru, belajar. La ta'lamuna syai'a. Kalian lahir ke dunia ini nggak tahu apa-apa. Kalian belajar. Belajar pertama dari siapa? Orang tua. Ngajarin huruf, ngajarin baca, ya, ngajarin apa? Semua orang itu lahir nggak tahu apa-apa. Dia pasti belajar supaya jadi orang pintar. Tapi Nabi Muhammad lahir yatim. Ya kan? Cuma diasuh oleh ibunya. Nggak lama, umur 6 tahun, ibunya meninggal. Dia asuh sebentar sama kakeknya. Umur 10 tahun, kakeknya meninggal. Jadi nggak ada guru yang betul-betul guru mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi ini dicetak khusus oleh Allah. Ya. Nabi ini dididik khusus oleh Allah. Dalam satu riwayat, walaupun sanadnya ada rawi yang lemah, itu Rasulullah mengatakan, Adabani Rabbi. Allah itu, Rabbku itu yang langsung mendidik aku.
fa ahsana ta'dibi, dan dia yang memperbaiki pendidikanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau ini nggak pernah belajar kepada seorang guru sebelum ayat-ayat Al-Quran turun. Itu guru pertamanya adalah Al-Quran. Jibril itu guru pertamanya, yang bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra ya Muhammad. Orang belum pernah belajar baca disuruh baca. Ya. Subhanallah. Suruh baca. Baca apa? Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Dalam riwayat lain, amadza aqra, apa yang aku baca? Iqra. 3 kali malaikat Jibril dihimpit tubuh Nabi Muhammad SAW sampai merasa sesak dia. Itu cara Nabi berguru pertama kali kepada malaikat Jibril alaihi salam. Iqra wa rabbismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kesanggupannya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini dengan jelas, itu adalah bukti yang terang bahwa dia adalah seorang rasul. Kalau dia bukan rasul yang khusus diutus untuk menyampaikan Al-Quran, tidaklah akan sanggup dia menyampaikan ayat-ayat ini dari kepandaiannya sendiri. Ini nggak mungkin manusia bisa membuat sistem aturan sehebat Al-Quran. Rasulullah itu bukan pencipta Al-Quran. Ya, ingat ya. Rasulullah itu hanya penerima wahyu Al-Quran dan yang menjalankan hukum-hukum Al-Quran dalam kehidupan. Dialah yang menjadi contoh tauladan bagaimana menerapkan aturan-aturan Al-Quranul Karim. Bukan yang menciptakan Al-Quran. Karena yang menciptakan Al-Quran itu adalah Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Nabi sampaikan ayat-ayat ini. Ya. Rasulullah menjadi contoh tauladan. Dan di samping itu orang-orang kafir selama ini ingkar, tidak mau percaya kepada Muhammad bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi setelah Allah sendiri mengambil Al-Quran menjadi sumpah, maka kalau ada di kalangan yang kafir itu yang berakal dan masih ada sisa pikiran sehat, tidaklah mereka akan dapat membantahnya. Innaka ala siratim mustaqim, innaka laminal mursalin. Ayat yang keempat apa? Ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Engkau wahai Muhammad, utusan Allah, dan engkau berada di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Ini Allah sedang menjelaskan garis perjuangannya kepada Nabi Muhammad. Khitbah dalam berdakwah, ya, Nabi Muhammad ini harus bagaimana? Membawa manusia berjalan dalam hidup ini di atas garis yang lurus. Nabi nggak pernah bawa kita ke jalan yang bengkok, nggak pernah. Nabi nggak pernah bawa kita masuk jalan selokan, nggak pernah. Nabi Muhammad nggak pernah bawa kita masuk ke dalam jurang, nggak pernah. Beliau bawa kita berada di atas jalan yang lurus. Ya. Karena jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Kata Buya Hamka, garis lurus adalah jarak yang paling dekat di antara 2 titik. Titik pertamanya adalah kita manusia ini, dan titik yang kedua adalah tujuan yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Dia kita datang dan kepadanya kita akan kembali. Yang menentukan diri kita itu adalah niat dan kesadaran kita, dan kesadaran akan hidup, dan serta kesadaran kepada tugas kita sebagai hamba Allah. Jadi ini tugas kita nih Pak. Hidup kita ini harus tegak di atas jalan yang lurus. Bagaimana Pak Ustadz? Ini kita hidup di atas jalan yang lurus ini kayaknya susah. Kayaknya berbelit-belit, kayaknya berliku-liku, kayaknya menanjak, kayaknya turun curam.
Ya itulah resiko orang berada di atas jalan yang benar. Berada di atas jalan yang lurus itu bukan berarti jalanannya mulus. Ya, ini bukan jalan tol. Bukan berarti jalanannya nggak berbatu, bukan berarti jalannya nggak berliku, bukan berarti jalannya itu tidak ada kerikilnya. Pasti ada, cuma tujuan kita ini harus tegak lurus. Ya, namanya manusia ini pasti kalau jalan itu ada turun, naik, curam, ada lembah, ada ke kiri, belok, kiri, kanan. Tapi kan tujuan kita pengen sampai ke sana. Ya, dari Jakarta mau ke Bandung. Bisa nggak ente jalan lurus saja? Hah? Lah kan kita ada jalan-jalannya, Bos. Ya. Mau pakai jalan kampung atau mau pakai jalan tol, semua ada jalannya. Yang penting tujuan kita sampai ke Bandung. Jangan kita melenceng. Ya. Ini tujuan mau ke Bandung, tapi kita pengennya akhirnya mampir dulu, tujuannya jadi ke Surabaya. Nah, itu enggak istiqomah namanya. Kalau istiqomah, tujuan akhirnya kita mesti sampai, meskipun kita jalannya belok-belok, berliku, turun, naik, tanjakan dan sebagainya, tapi yang penting kita istiqomah harus sampai di situ. Jangan belok arah sampainya di tempat lain, itu nggak boleh. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, kalau kita lihat puncak gunung ini kata Buya Hamka, ini menarik. Dengan mata telanjang, terasa hubungan antara kita dengan puncak gunung itu disambungkan oleh satu garis lurus. Kelihatannya dekat, kan kita melihat dari bawah sampai ke atas kayaknya dekat ya. Mungkin kalau dibikin garis cuma berapa senti doang, ya kan? Kita mandang nih dari Jakarta aja ngelihat Gunung Salak di Bogor paling segini, ya nggak? Tapi segini ini 5 senti 10 senti ini itu menuju ke puncak Gunung Salak itu nggak main-main, ya nggak main-main, banyak liku-likunya, banyak curamnya, banyak tanjakan-tanjakannya. Maka kita harus siap-siap. Berada di atas jalan Islam ini bukan berarti ente mau enaknya doang. Berjalan di atas Shiratal Mustaqim bukan berarti Anda pengen ambil yang enak-enaknya saja, tapi Anda harus siap dengan segala resikonya. Kalau kita sudah tempuh, ternyata untuk mencapai puncak gunung itu kita akan mendaki, kita akan menurun, kita akan melereng, kita akan mendatar. Meskipun dalam perjalanan ternyata jalan itu berbelok-belok, asal ingatan kita tetap tidak beralih daripada tujuan, yaitu puncak gunung itu. Dan tujuan itu yang disebut tujuan kita masih tetap lurus. Demikian pula kalau kita berlayar di lautan. Ya, pulau atau pelabuhan yang dituju sudah nampak, tapi ombak dan gelombang memukul biduk yang kita kayuh sehingga kita berbelok. Namun kemudi yang kita pegang tetap ditujukan kepada pulau atau pelabuhan yang dituju. Maka itu jangan jalan lurus hendaklah dibina dalam jiwa kita sendiri, bukan dalam keadaan jalan darat yang kadang-kadang terpaksa membelok, menurun dan mendaki, tapi hendaklah dibina dalam hati. Maka itu ini penting nih, kita punya istiqomah. Ya, tujuan kita lurus. Walaupun tertatih-tatih, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak rintangan, ya. Bahkan sebagian sahabat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan apa? Turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, belum haji wada, ya. Tahun berapa? Tahun 8 Hijrah, dan kemudian Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Sudah ada beberapa sahabat yang gugur padahal belum sampai tujuannya Nabi. Itu bagaimana? Nah, itu tidak mengurangi iman.
Ada yang matinya di Mekah belum hijrah, ada yang matinya waktu perang Uhud, ya kan? Ada yang matinya waktu perang Badar, ada yang meninggal perang Ahzab. Seperti Sa'ad bin Mu'adz, beliau syahid, ya. Jadi bukan diukur, dilihat karena belum sampai tujuan lalu dia nggak akan masuk surga, enggak. Tapi akan diukur keseriusan kita manakala kita sudah bertekad menyatakan iman dan Islam, kita tegak lurus berada di atas siratal mustaqim, tujuan kita sama dengan tujuan kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kita akan digolongkan masuk ke dalam rombongannya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu berislam itu secara kafah, tapi kafahnya Islam itu ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Kalau belum Islamnya kafah, ya, lalu kemudian kita nekat, kita melakukan ini itu, nah itu namanya konyol. Meledakkan bom, teror, itu konyol namanya. Mau menegakkan Islam tapi dengan cara-cara yang keliru. Bukan mati syahid di jalan Allah, tapi mati sangit. Paham? Nauzubillah min dzalik. Ikuti jalan itu, jalan yang lurus. Persoalan kita belum sampai, itu bukan urusan kita. Allah yang menilai. Yang penting niat kita siratal mustaqim. Yang penting niat kita seperti apa yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting niat kita adalah ittiba kepada wahyu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah Allah akan berikan kita karunia pahala kebaikan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya, karena pembahasannya sangat panjang, mudah-mudahan bermanfaat sebagai mukaddimah, sebagai pembuka wawasan bagi kita bagaimana mengarungi samudra surah Yasin. Ini diawali dengan apa? Tekad. Diawali dengan kita tahu apa tujuan hidup kita, tahu siapa Tuhan kita, tahu siapa teladan kita dalam menjalani kehidupan kita. Insya Allah hidup kita akan lurus, hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.